Bismillah. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan talaqi surat Al-Fatihah dan dari juz amma surat An-Naba. Surat An-Naba atau amma yatasaalun. Baik, saya pandu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Cukup sampai ayat 30.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kajian perdana, ya, ini kajian perdana ya di sini untuk kitab Tajwid Musawwar atau Panduan Ilmu Tajwid Bergambar karya Dr. Syekh Al-Muqri Ayman Rushdi Suwaid hafizahullah taala wa nafa'ana Allahu bi'ilmihi. Kita akan masuk ke kitab ini ya. Kitab Tajwid Musawwar. Untuk hari ini memang saya lupa tidak membawa laptop ya, nanti ada aplikasinya. Atau bagi yang bisa membuka dari Play Store ya, ada namanya Dalilut Tajwid ya. Ditulis saja Dalilut Tajwid. Ya, benar ya, Dalilut Tajwid ya. Ya, itu bisa dibuka di Play Store. Materinya hampir sama dengan yang ada di kitab. Kitabnya sudah diterjemahkan. Ya, tadi terjemahannya Panduan Ilmu Tajwid Bergambar. Kita akan mengkaji kitab ini ya, di kajian yang mulia ini dalam rangka untuk memantapkan bacaan Al-Quran kita. Kita dukung bacaan Al-Quran kita ya, dengan teori ilmu tajwid ya, yang mana sebagaimana kitab-kitab tajwid yang lainnya, ini ya, kitab tajwid yang cukup populer ya, dan kita bisa istifadah ya, mengambil faidah dari kitab tersebut untuk kita jadikan pegangan ya, di dalam menekuni ilmu bacaan Al-Quran ini. Bacaan Al-Quran itu sendiri merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang dituntut untuk kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ya, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ibadah yang dituntut untuk mutaba'ah, mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pelafalannya, di dalam pemahamannya, di dalam mengamalkannya. Membaca Al-Quran tidak hanya sekedar pelafalan sebenarnya, karena bacaan Al-Quran berbeda dengan bacaan buku atau kitab yang lainnya. Ada keistimewaan tersendiri bahwa bacaan Al-Quran ini selain disiplin ilmu tersendiri, yang penting untuk kita ketahui bahwa melalui bacaan Al-Quran kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan a'zam wasilah, sarana yang paling agung di antara sarana-sarana taqarrub ila Allah, sarana yang menunjang kita untuk lebih dekat kepada Sang Khaliq, kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla, adalah tilawatul Quran. Di samping memang tilawatul Quran itu sendiri adalah bagian terpenting dari ibadah lain yang mulia, ibadah yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir, yaitu salat. Bahkan di dalamnya terdapat rukun yang itu bagian dari Al-Quran yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu membaca surat Al-Fatihah.
yang mana surat tersebut adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kalau ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi, maka surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Tentu di dalam menekuni bacaan Al-Fatihah itu sendiri tidak hanya sekedar perenungan atau pemahaman semata, tetapi juga sebelum itu semua kita tekuni pelafalannya. Mungkin surat tersebut hampir semua kaum muslimin menghafal di luar kepalanya. Namun apakah pelafalannya sudah standar sedemikian rupa atau tidak? Di dalam salat jamaah sekalian, ikhwani fillah azanillah wa iyyakum, kita berusaha agar gerakan dan bacaan salat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu merupakan usaha tersebut merupakan sesuatu yang mulia. Sudah sepantasnya, karena salat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab, amalan hamba. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat itu adalah amalan hamba pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Tentu di dalam pelaksanaannya kita memperhatikan gerakannya, ucapannya, pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan tuntunan atau tidak. Itu sudah menjadi semangat kita. Kita tidak main-main dengan salat kita. Sebagaimana semangat kita di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah yang mulia yaitu salat. Apakah semangat kita sama di dalam mempelajari bacaan Al-Quran? Yang itu kata salah seorang sahabat, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Salat itu atau mohon maaf, kalau dalam salat apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini ada unsur tuntunan. Nah, di dalam bacaan Al-Quran, kata salah seorang sahabat radhiyallahu an, sahabat Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Bacaan Al-Quran itu sunnah. Sebagaimana halnya salat yang dibutuhkan adanya tuntunan di dalamnya, membaca Al-Quran juga sama. Nah, di sini apakah semangat kita sama di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita, menstandarkan bacaan Al-Quran kita dengan semangat kita untuk meneladani Rasulullah SAW di dalam tuntunan salat kita? Seharusnya itu selaras. Apalagi ada bacaan Al-Quran yang itu masuk di dalam bagian terpenting salat kita. Maka tentu orang yang ingin salatnya sesuai dengan sunnah, maka sama semangatnya di dalam menekuni bacaan Al-Quran ini, agar sesuai dengan tuntunan pula, khususnya Al-Fatihah, khususnya surat Al-Fatihah yang itu menjadi rukun salat. Tentu semangat ini tidak akan muncul begitu saja. Orang yang semangatnya sampai pada titik ini, itu adalah orang yang betul-betul mengenali Al-Quran yang ia baca. Nah, dalam kitab ini dikenalkan terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Semoga melalui pengenalan ini kita akan lebih semangat lagi di dalam menekuni bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran sebagaimana yang ia turunkan. Bacaan Al-Quran yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita mengharapkan cinta itu
Sebagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dari amalan kita. Al-Qur'anul Karim huwa kalamullah azza wa jalla. Itu yang pertama kali harus kita kenali dari Al-Qur'an. Dan ini merupakan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah azza wa jalla. Al-munazzal ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril alaihi salam, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ya, jadi melalui malaikat Jibril alaihi salam bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang benderang. Al-manqulu ilaina bit-tawatur. Jadi Al-Qur'an ini dinukil atau sampai kepada kita secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Ya, nanti kita jelaskan. Kita lanjutkan dulu. Ya, ini definisi yang dikumpulkan oleh para ulama. Sebenarnya bisa lebih panjang dari ini. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Membacanya bernilai ibadah. Jadi membaca Al-Quran, membaca kalamullah ini, itu ada nilai ibadah tersendiri. Ya. Al-mu'jizu bi alfadhihi. Ya. Yang menjadi mukjizat walaupun hanya dengan pelafalannya. Jadi lafaznya pun itu mukjizat, tidak hanya sekedar maknanya. Al-mawjudu baina daffatil mushaf, yang di antara dua sampul mushaf. Ya. Al-mabdu bi awal surat Al-Fatihah, al-makhtum bi akhir surat An-Nas. Yang diawali dengan surat Al-Fatihah, jadi yang tertulis di dalam mushaf itu, ya. Dan sebagaimana di Lauhul Mahfuz, surat pertama kali dalam urutannya adalah surat Al-Fatihah. Kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Demikian, ya, penjelasan para ulama terkait dengan pengenalan atau definisi Al-Qur'an. Al-Quran dari sisi bahasa, ya, itu ada yang mengaitkan dengan, dan jumhur, ya, mengaitkan dengan kata qarana, yang artinya adalah bukan virus corona, ya, maksudnya qarana ay jamaah, ya, dan tidak bisa dicok kali cok gitu, ya, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan. Jadi menggabungkan surat-surat itu, ya, dalam satu kitab. Juga diambil dari kata qara'a, ya. Ini yang mendekati, ya, kata Quran sebagai bacaan. Quran berasal dari kata qara'a, ya. Artinya kitab yang dibaca. Selain yang Al-Quran itu adalah yang dibaca, juga yang tertulis. Karena Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijaga dalam bentuk tulisan dan bacaan. Dan nanti kita akan bahas bahwa turunnya Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya melalui dua cara, tulisan dan bacaan. Maka Al-Quran itu bukan hanya, ya, memang kalau dari sisi qara'a, maka Al-Quran itu adalah bacaan. Tapi nama lain dari Al-Quran itu sendiri adalah Al-Kitab. Ya, Al-Kitab berasal dari kata kataba, berarti tulisan. Ya, tulisan yang dibaca. Dan ada nama-nama lain dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quranul Karim, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, adalah kalamullah. Itu akidah kita, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Al-Quran ini turunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun, ya, melalui malaikat yang mulia Jibril alaihi salam. Dan Al-Quran ini turunnya dengan bahasa Arab. Artinya Al-Quran yang ada di sini dan Al-Quran yang ada di
seluruh penjuru dunia itu Quran itu berbahasa Arab. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin, ya, di surat Asy-Syu'ara. Ya. Benar-benar Al-Qur'an ini, ya, Al-Qur'an itu adalah benar-benar kitab yang diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin, ya, yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang diturunkan dengan berbahasa Arab, bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang terang, ya. Jadi yang difahami oleh kita dari Al-Quran itu adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Kalau terjemah beda lagi, ya, itu terjemah. Tapi Al-Quran itu yang berbahasa Arab, itu Al-Quran. Dan yang kita baca itu adalah yang Arabnya, gitu ya. Kadang untuk membantu, ya, sebagian kaum muslimin, ya, ditulis Latinnya, ya. Kalau yang dibaca Latinnya, ya, ini fihi nadhar, ya. Karena, ya, tentu bahasa Arab, ya, beda tulisannya dengan bahasa selain Arab. Ada huruf-huruf tersendiri di dalam pengucapannya yang ada yang mirip, ada yang berbeda sama sekali antara, ya, tulisan Arab maupun, ya, tulisan Arab dan yang lainnya. Maka saran saya kalau ingin mempelajari Al-Quran, ya, bacaan Al-Quran, langsung ke bahasa Arabnya saja, ya, agar tidak dua kali, ya. Ya, pertama kita mempelajari Latinnya dulu, yaitu sekedar untuk, ya, membantu saja. Tapi kalau bisa langsung ke bahasa Arab, langsung kenali huruf hijaiyah, kemudian insya Allah, ya, mudah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, asalkan ada kemauan, itu yang pertama. Kemudian ada yang membimbing. Ya, jangan lupa Al-Quran ini, ya, dipelajari secara talaqi, dinukil dengan mutawatir tadi, ya. Apa itu mutawatir? At-tawatur huwa naqlul mustafid. Ya, di situ ada, ya, dijelaskan. Li khabarin minal akhbar. Jadi sebuah penukilan informasi atau berita yang dibawakan oleh banyak orang dari setiap generasinya, di mana mustahil secara logika, ya, kalau orang yang membawakan berita atau informasi tersebut sepakat untuk berdusta, mustahil, karena saking banyaknya. Suatu kabar atau informasi yang, ya, dinukil, ya, atau dibawakan oleh banyak orang, apalagi ini orang-orang yang terpercaya, yang dikenal dengan kefiqahannya, dengan sifat adilnya, dengan kekuatan hafalannya, ya. Dan ini merupakan bentuk mukjizat tadi, di mana Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijaga melalui tulisan dan bacaannya. Dan Al-Quran itu sampai kepada kita melalui dua cara ini, tulisan dan bacaannya, dan akan tetap terjaga, ya, dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana dalam surat Al-Hijr, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, Al-Quran ini, sebagai peringatan ini, sebagai pelajaran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Jadi penjagaan Al-Quran itu langsung, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan tetap terjaga, ya, baik tulisannya maupun bacaannya sampai hari kiamat kelak. Jadi tidak sebagaimana keyakinan sebagian kelompok, ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran yang sampai pada tangan kaum muslimin saat ini, ya, sudah banyak yang dikurangi, atau sebaliknya sudah banyak dipangkas, seakan-akan ada kebatilan di dalamnya.
seakan-akan ada tangan-tangan curang yang sebagaimana kitab-kitab suci yang lain. Tidak. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran tidak sebagaimana kitab suci yang lainnya, ya, yang saat ini ya, sudah tidak terjaga keotentikannya. Al-Quran ya, masih tetap terjaga karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya tidak hanya melalui tulisan di dalam mushaf ya. Itu kalau kita ikuti film dokumenternya ya, penulisan mushaf ini luar biasa. Hanya orang-orang terpilih yang mendapatkan kehormatan menulis mushaf itu. Mushaf yang kita pegang, yang ada di tangan kita, dengan tulisan yang sedemikian rupa, nampaknya itu seperti komputer ya, tulisan. Bukan, itu tulisan tangan. Ya. Ada 2 Utsman yang ya, berjasa di dalam tulisan mushaf kita. Yang pertama, sahabat yang mulia, khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan yang kedua adalah Utsman Thaha. Walaupun Utsman yang kedua ini jarang orang mengenalnya, padahal ini adalah amalan yang besar. Ya, melalui tangannya lah ya mengalir pahala bacaan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Ya, semoga Allah menjaga ya, beliau ya, dan merahmati Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an yang standar tulisannya ya, kemudian khatnya ini ya, kalau standarnya adalah standar Utsmani yang kita kenal, itu bukan tulisan Utsman tetapi tim yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nanti kita akan ikuti dalam fase kodifikasi Al-Quran. Adapun yang kita kenal itu bentuk tulisannya itu khatnya ya, dari seorang kaligrafer Suria yang sekarang tinggal di Madinah atau di Jeddah ya, di Jeddah, yang bernama Utsman Thaha ya, itu khatnya, tulisan tangannya. Jadi Al-Quran yang sampai kepada kita, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ya, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Kami bacakan Al-Quran itu dengan tartil ya. Dan dengan tartil itu pula lah ya, bacaan Al-Quran itu akan terjaga. Maka sebaliknya, kalau kita membacanya tidak dengan tartil ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, maka sama saja artinya bacaan kita tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi di sini ya, keautentikan Al-Qur'an itu tidak semata-mata hanya tulisan, tetapi bacaannya juga itu menjadi unsur penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab sucinya. Yang mana tulisannya, bacaannya dari zaman dahulu sampai sekarang dan akan tetap terjaga nanti sampai pada hari kiamat. Berikutnya al-mu'jizu bi al-fadhiyah, mu'jizat sebagai mu'jizat kalamullah taala, al-mu'jiz ya, mu'jizat. Jadi bahkan Al-Qur'an adalah mu'jizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mu'jiz, melemahkan para fusaha, para bulagha ya. Al-muta'abbadu bitilawati, yang bacaannya, tilawahnya, bacaan Al-Quran ini memiliki istilah tersendiri. Tidak hanya sekedar qiraatul Quran, tetapi justru banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang bacaan Al-Quran itu dengan istilah tilawatul Quran. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih innal ladzina yatluna kitaballah dan lain sebagainya ya, itu menggunakan istilah tilawah. Walaupun qiraatul Quran itu secara bahasa mencakup ya, bacaan Al-Quran itu sendiri ya, tetapi tilawah memiliki makna yang khusus ya, dan memang ini hanya diperuntukkan untuk bacaan Al-Quran semata, karena
di dalam makna tilawah ada unsur ibadah. Kemudian ada unsur mutaba'ah. Kemudian ya, pemahaman dengan apa yang dibaca. Karena sejatinya ketika kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak bicara kita. Al-Qur'an yang kita baca itu adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala, risalatul Rabbil alamin. Nah, terkait dengan bacaan Al-Qur'an yang bernilai ibadah, sifat ibadah, maka kembali kepada apa yang kami sampaikan di awal, dibutuhkan ikhlasun niyah, keikhlasan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang membaca Al-Qur'an karena makhluk. Ini bacaan Al-Qur'an harus dipersembahkan, dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bacaan Al-Qur'an kita ditunjukkan untuk yang lainnya, ditujukan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ibadah yang pertama, di mana bacaan Al-Qur'an itu bernilai ibadah. Artinya itu adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita baca di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Ya, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Artinya ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat redaksinya, di situ didahulukan objeknya iyyaka, baru kemudian na'budu, hanya kepada. Ini menunjukkan ya, pembatasan bahwa ibadah itu tidak boleh kepada selainnya. Nah, bacaan Al-Qur'an itu juga bernilai ibadah, artinya ibadah ini tidak boleh diperuntukkan, bacaan Al-Qur'an ini tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian makna yang kedua, ya, ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita tidak bisa seenaknya sendiri di dalam membaca Al-Quran. Ada tuntunan yang harus kita ikuti. Kemudian makna yang lainnya yang bernilai ibadah tilawah ini menunjukkan bahwa Al-Quran berbeda dengan hadits qudsi yang sama-sama firman Allah. Al-Quran firman Allah, lafaz dan maknanya. Sedangkan hadits qudsi itu lafaznya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya apa yang bisa kita bahas dari pengenalan ya terhadap Al-Qur'an. Semoga semakin kita mengenal Al-Qur'an akan semakin kita cinta, ya, tertanam ya kecintaan kita kepada kitabullah Azza wa Jalla ini. Demikian, mudah-mudahan ya, bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.